Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mbak Masya bisa tolong dipimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Masya. Hari ini kita akan membahas manfaat dan dampak negatif media sosial. Sebelumnya, perkenalkan saya Ibu Yasmin yang akan memimpin kegiatan pada pagi hari ini. Di sini ada yang bermain media sosial kan tentunya? Iya, Bu. Nah, pada lemes banget. Kita SBK Belum dulu sarapan, aja. Bu. Ya baik, nanti istirahat sarapan ya Mbak. Iya. Kita SBK terlebih dahulu. Minta waktunya untuk berdiri. Anak-anak. Salah satu dipimpin Mbak Diva mau di depan. Sini, Bu. Iya. Ini mengikuti video yang Ibu tampilkan di depan ya anak-anak. Betul. Yang semangat yuk. Yang selanjutnya menari. Yang semangat yuk. Silakan duduk kembali, terima kasih. Jadi materi hari ini ada pengertian media sosial, manfaat media sosial, dampak media sosial, yang terakhir ada strategi mengelola penggunaan media sosial. Nah, apa itu media sosial? Ada yang tahu? Belum? Belum. Bisa minta tolong dibacakan Mbak Dina? Media sosial, platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar konten dalam berbagai bentuk. Media sosial juga memungkinkan interaksi sosial yang cepat melalui komentar, likes, dan sharing. Nah, media sosial ini sangat berguna jika kita memanfaatkannya dengan baik, seperti misalnya kita mengikuti akun-akun yang bermanfaat seperti tutorial atau kita mencari untuk pelajaran-pelajaran untuk menyelesaikan tentang soal-soal matematika. Nah, contoh aplikasinya atau contoh media sosial itu ada seperti Instagram, WA, terus TikTok, Twitter, seperti itu ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya ada manfaat media sosial. Boleh dibacakan Mas Dio yang pertama? Manfaat media sosial. 1. Meningkatkan komunikasi. Media sosial memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan rekan kerja meskipun terpisah jarak dan waktu. Nah, dengan adanya media sosial ini kita bisa berkomunikasi, mempermudah kita berkomunikasi dengan misalnya dengan keluarga kita yang jauh, seperti saat Lebaran kita belum bisa pulang kampung, seperti itu kita bisa memanfaatkan adanya video call, kita bisa bertemu walaupun secara daring. Terus yang kedua ada sumber informasi dan edukasi. Di sini banyak informasi yang berguna yang kita dapatkan dari media sosial, seperti ya tadi kayak
tutorial-tutorial memasak atau tutorial membuat barang-barang. Yang selanjutnya membangun jaringan sosial. Nah, media sosial ini memungkinkan kita untuk bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang dan membangun jaringan sosial atau profesional. Yang selanjutnya, platform ekspresi diri. Nah, media sosial ini memberikan ruang bagi kita untuk mengekspresikan ide-ide kita, seperti kita misalnya bisa membuat bunga dari pipa Cleaner. ya benar itu. Nah itu kita bisa membuat tutorial, diupload. Nah itu kan bermanfaat bagi yang lainnya. Terus yang selanjutnya meningkatkan kesadaran sosial. Nah media sosial ini juga digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan sosial, kampanye atau aktivisme. Yang selanjutnya ada dampak negatif dari media sosial. Nah yang pertama ada kecanduan media sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan. Nah ini tuh tidak baik. Jika kita kecanduan kan aktivitas sehari-hari kita itu bisa terhambat, tugas-tugas tidak dikerjakan, terus kita jadi malas kan, jadi scroll terus. Terus yang kedua gangguan kesehatan mental. Bisa minta tolong Mbak Afifah dibacakan. Yang kedua ada gangguan kesehatan mental. Penggunaan media sosial yang intensif dapat menyebabkan kecemasan, depresi, dan perasaan tidak puas terhadap diri sendiri. Nah di sini tuh jika kita terus-menerus menggunakan media sosial, kita itu bisa merasa cemas, terus seperti tidak puas terhadap diri sendiri. Itu kita membandingkan kayak kita harus tampil sempurna, terus kita harus mengikuti gaya-gaya hidup yang mungkin tidak sesuai dengan kita juga. Terus yang ketiga ada cyberbullying atau perhubungan online. Yang media sosial ini memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyerang korban secara online, seperti mengirimkan pesan ancaman atau memberikan pesan-pesan seperti ya mengancam itu tadi. Yang terakhir ada penyebaran informasi palsu atau hoax. Nah, di sini media sosial memudahkan penyebaran informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Yang selanjutnya ada strategi mengelola penggunaan media sosial. Bisa dibacakan Mbak Ega? Strategi mengelola penggunaan media sosial. Yang pertama, menetapkan batas waktu penggunaan. Yang kedua, ada pilih konten yang positif. Yang ketiga, jaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Yang keempat, ada gunakan media sosial untuk tujuan positif. Yang terakhir, jangan mudah percaya dengan berita yang tidak terverifikasi. Terima kasih Mbak Ega. Yang pertama ini menetapkan batas waktu penggunaan. Nah, kita itu harus menetapkan batasan. Jadi mungkin sehari 3 jam untuk scroll. Terus yang kita di aplikasi kan juga ada setelan ya untuk batasan-batasan itu. Terus memilih konten yang positif, kita harus bisa memilih konten-konten. Misalnya yang tadi kita mengikuti yang konten-konten yang bisa bermanfaat buat diri kita. Terus menjaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata. Nah ini kita harus bisa menyeimbangkan antara dunia nyata kita dan dunia maya. Kita harus menyisihkan waktu untuk beraktivitas sehari-hari, terus kayak olahraga, terus berkomunikasi secara langsung juga, berinteraksi di rumah bersama teman-teman. Terus gunakan media sosial untuk tujuan yang positif. Nah itu yaitu tadi mungkin kita bisa mengikuti konten-konten yang bermanfaat untuk kita. Terus yang terakhir, jangan mudah percaya dengan berita yang tidak terverifikasi. Nah, jika kita membagikan berita-berita hoax, itu akan menyebabkan kepanikan ya. Contohnya seperti yang kemarin itu berita BBM naik, jadi pada buru-buru ke pom bensin untuk membeli, padahal itu beritanya hoax. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Sudah jelas? Jelas. Untuk selanjutnya di sini Ibu ada kartu situasi. Ini nanti saya bagikan kepada 2 orang. Nanti bisa dijawab cara untuk
cara untuk menyikapi dari situasi tersebut. Sudah? Boleh dibacakan dulu, Mas Gio. Caca sering menonton video TikTok setelah pulang sekolah. Awalnya hanya sebentar, tetapi lama-lama ia bisa menonton sampai berjam-jam sehingga tugas sekolah sering terlambat dikerjakan. Mungkin saran saya yaitu Caca perlu mengatur waktu penggunaannya di media sosial. Semisal Caca hanya boleh membuka TikTok setelah semua tugas sekolah atau PR setelah selesai itu, dan ia juga bisa membuat jadwal belajar agar waktu belajarnya lebih terbagi daripada waktu untuk melihat video di TikTok. Baik, terima kasih Mas Gio. Jadi kita itu harus pintar membagi waktu ya teman-teman, anak-anak, antara scroll TikTok, scroll media sosial dengan belajar. Jadi jangan kelebihan scroll terus, tapi tanggung jawab untuk mengerjakan tugas dulu. Selanjutnya Mbak Pasha. Sinta sering membuka WhatsApp saat pelajaran berlangsung untuk membalas pesan dari temannya. Akibatnya, ia tidak fokus mendengarkan penjelasan guru dan sering tidak memahami materi pelajaran. Untuk solusinya menurut saya, Sinta sebaiknya menyimpan HP-nya selama pelajaran berlangsung supaya dia bisa fokus belajar dan dia bisa membuka WA dan membalas chat dari temannya setelah jam pelajaran selesai sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Baik, terima kasih Mbak Pasha. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau menyimpulkan dari kegiatan pada pagi hari ini? Saya, Baik, Pak Bapak. jadi penggunaan media sosial itu tidak hanya memberikan dampak positif, tapi juga negatif ya. Positifnya mungkin kayak kita bisa berselancar mencari informasi, mengulik informasi kayak misal mencari video-video tutorial kayak yang Ibu jelaskan tadi, mungkin kayak cara-cara memasak atau apa gitu ya, terus berkomunikasi dengan orang lain. Tapi di sisi lain media sosial itu juga membuat orang lain itu kecanduan, kayak misal nggak bisa lepas dari HP sampai seharian gitu. Itu kan membuat kita tidak produktif. Itu dari saya. Terima kasih Mbak Viva. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan media sosial ya anak-anak, agar kita mendapatkan manfaat dari media sosial itu sendiri. Nah, sebelum kita tutup, ini Ibu ada LKPD, nanti diisi identitas dan menjawab pertanyaan ini untuk mengetahui pemahaman anak-anak. Paling lambat dikumpulkan besok jam 8 pagi ya anak-anak. Baik. Setelah ini apakah ada pelajaran lagi? Tidak. Baik. Marilah kita tutup kalau tidak ada pelajaran lagi. Mbak Diva bisa dibantu untuk berdoa, memimpin doa. Sebelum berproses, marilah sebelum kita pulang berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata